Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang judul saya, yaitu dinamika kesehatan mental siswa dalam menghadapi tekanan akademik dan paparan media sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Di era digital ini, siswa itu tidak hanya dituntut untuk berprestasi di bidang akademik, tetapi juga harus menghadapi derasnya arus informasi dan perbandingan sosial di media sosial. Dua hal ini, yaitu tekanan akademik dan paparan media, itu ternyata punya dampak besar terhadap kesehatan mental siswa. Banyak siswa itu mengalami stres, kecemasan, bahkan kelelahan mental akibat tuntutan akademik yang tinggi, seperti ujian, tugas, dan ekspektasi orang tua. Di sisi lain, media sosial juga seringkali menambah tekanan baru melalui perbandingan sosial, komentar negatif, hingga dorongan untuk tampil selalu sempurna. Kombinasi dari kedua ini membuat kesehatan mental siswa itu menjadi isu sangat penting untuk dibahas. Secara proporsi, tekanan akademik dan paparan media itu yang intensif berkontribusi pada stres psikologis yang dapat menurunkan kesehatan mental siswa. Hipotesisnya, semakin besar tekanan akademik dan paparan media sosial yang dialami siswa, semakin rendah kesejahteraan mental mereka, terutama jika siswa belum mampu mengelola stres dengan strategi coping yang efektif. Untuk menganalisis fenomena ini, ada teori stres akademik Lazarus dan Volkmann. Nah, menurut mereka itu, stres itu muncul dari interaksi antara individu dan lingkungan ketika tuntutan itu dianggap melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Ada dua tahap utama dalam proses stres. Yang pertama itu penilaian primer. Di tahap ini, seseorang itu menilai apakah situasi yang dihadapi dia itu merupakan ancaman, tantangan, atau hal yang tidak berarti. Contohnya, ketika siswa itu menghadapi ujian besar, mereka itu menilai apakah ujian ini itu bisa dilalui atau justru mengancam nilai dan reputasi akademiknya. Yang kedua itu ada penilaian sekunder. Nah, di sini tuh individu itu menilai apakah mereka itu mempunyai sumber daya atau stres coping yang cukup untuk mengatasi tekanan tersebut. Nah, kalau siswa itu merasa punya kemampuan belajar yang baik, dukungan teman, dan waktu yang cukup untuk belajar, stres itu bisa dikendalikan. Tapi kalau enggak, stres itu bisa berkembang menjadi kecemasan, kelelahan, bahkan depresi. Lazarus dan Volkmann itu juga menjelaskan dua jenis strategi coping utama. Yang pertama itu ada problem focus coping, yaitu menghadapi stres secara langsung, seperti membuat jadwal belajar, meminta bantuan guru, atau mengatur waktu. Yang kedua itu ada emotion focus coping, yaitu mengelola emosi yang muncul akibat stres, misalnya dengan curhat, terus berolahraga, mendengarkan musik, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jika siswa itu mampu menyimbangkan kedua strategi ini, mereka itu bisa menjaga kesehatan mental meskipun berada di bawah tekanan akademik. Lalu, namun ada pun stres akademik yang bukan satu-satunya sumber tekanan. Ada satu faktor lain yang tidak kalah kuat, yaitu paparan media sosial. Leon Festinger dalam Social Compression Theory itu dia menjelaskan kalau manusia itu secara alami memiliki dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Di media sosial, perbandingan ini tuh menjadi semakin tidak sehat. Kenapa? Karena konten yang sering kita lihat itu hanya menampilkan sisi baik dari kehidupan orang lain, prestasi, penampilan, dan kebahagiaan. Bagi siswa, melihat temannya yang lebih sukses, lebih populer, dan lebih pintar itu bisa saja menimbulkan rasa insecure, seperti rasa kurang mampu, tidak berharga, bahkan kecemasan sosial.
Penelitian ini juga menunjukkan kalau penggunaan media sosial yang secara berlebihan juga kalau penggunaan media sosial secara berlebihan itu berkaitan dengan meningkatkannya tingkat depresi dan kecemasan pada remaja. Konten negatif seperti bullying digital, hoax, dan tekanan untuk tampil sempurna itu makin memperarah beban psikologis siswa. Dengan kata lain, media sosial itu menciptakan standar sosial yang sangat tidak realistis, yang bisa memperburuk tekanan akademik yang sudah ada sebelumnya. Tekanan akademik dan paparan media sosial itu tidak berdiri sendiri. Keduanya itu saling memperkuat dampak negatif satu sama lain. Contohnya itu ketika siswa sedang stres karena tugas menumpuk, lalu ia melihat temannya di media sosial seolah hidupnya itu sempurna tanpa ada beban, maka rasa stres itu bisa meningkat dua kali lipat. Dalam konteks teori Lazarus dan Polkman, situasi ini tuh memperberat penilaian primer, seperti ancaman itu terasa lebih besar dan memperlemah penilaian sekunder, merasa dirinya itu nggak sanggup untuk mengatasinya. Jika coping ini tidak efektif, stres itu bisa berubah menjadi brownout akademik, gangguan tidur, kecemasan, atau bahkan depresi. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Yang pertama itu, sekolah dan kampus itu menyediakan program pelatihan manajemen stres seperti teknik relaksi, pengaturan waktu belajar, dan keterampilan menghadapi ujian. Yang kedua itu ada literasi media. Literasi media ini juga harus ditingkatkan karena siswa itu perlu tahu cara untuk menggunakan media sosial yang sehat, untuk mereka itu mengenali konten-konten yang negatif dan mereka itu nggak harus selalu terjebak dalam perbandingan sosial. Lalu yang ketiga itu ada dukungan lingkungan yang sangat penting. Nah, dukungan lingkungan ini bisa kita mulai dari guru, dari dosen, dari keluarga, atau teman sebaya. Harus menjadi sistem pendukung yang membantu siswa itu bercerita dan membantu mencari bantuan ketika mereka itu butuh. Lalu yang keempat itu adalah layanan konseling. Layanan konseling psikologi itu harus mudah diakses dan sehingga tidak menimbulkan stigma. Lalu yang kelima itu adalah kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan ini tuh perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan antara beban akademik dan kesehatan para siswa. Jadi tekanan akademik dan paparan media sosial itu adalah dua faktor utama yang bisa mempengaruhi kesehatan mental siswa pada saat ini. Dengan kita memahami teorinya Lazarus tadi dan Polkman dan Festinger itu, kita tuh tahu bahwa kuncinya kita tuh tahu bahwa ada pada bagaimana kita tahu bahwa kuncinya ada pada bagaimana siswa itu menilai tekanan dan mengelola responnya. Jadi melalui strategi coping yang tepat itu, lalu dengan literasi media yang baik juga dan dukungan lingkungan yang kuat itu bisa menjadikan siswa itu agar lebih dapat menjaga keseimbangannya lagi antara prestasi akademiknya dan juga kesehatan mentalnya. Karena tuh keberhasilan sejati itu bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi juga tentang kemampuan untuk agar mereka itu tetap sehat, terus juga mereka itu tetap bahagia dan produktif secara mental. Jadi sekian video pembahasan tentang judul saya, yaitu tadi
Terima kasih.